Bismillahirrahmanirrahim. Berikut saya akan menjelaskan mengenai pengertian silabus. Silabus adalah rencana pembelajaran untuk satu semester, yang dimana di dalamnya terdapat standar kompetensi, kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, media, dan sumber, serta alat evaluasi yang digunakan. Dalam hal pembelajaran tematik, maka silabus dikembangkan untuk pembelajaran satu tema, satu silabus. Jadi nantinya akan tertulis silabus tema apa yang kemudian dimasukkan ke beberapa kompetensi dasar dan bidang studi yang ada di dalamnya. Silabus disusun berdasarkan standar isi yang ada di dalamnya berisikan identitas mata pelajaran, standar kompetensi atau SK, lalu kompetensi dasar atau KD, materi pokok atau pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan pembelajaran seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengolahan kegiatan pembelajaran, dan kegiatan sistem penilaian. Silabus merupakan sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Indrianti, NIM T 2019-12-17. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip pengembangan silabus. Yang pertama yaitu ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus itu harus benar, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan serta jelas secara keilmuan. Kemudian yang kedua itu relevan. Nah, dalam hal pemilihan pembelajaran strategi dan pendekatan dalam kegiatan pembelajaran, penempatan waktu, strategi penilaian harus sesuai dengan karakteristik peserta didik, yaitu tingkat perkembangan intelektual, sosial, emosional, maupun spiritual. Nah, relevan di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama, relevan internal dan relevan eksternal. Yang internal itu merupakan kesesuaian antara silabus yang dikembangkan dengan komponen-komponen kurikulum secara keseluruhan, yaitu standar kompetensi, standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Sedangkan yang relevan eksternal yaitu kesesuaian antara silabus dengan karakteristik peserta didik. Prinsip yang keempat yaitu konsisten. Adanya hubungan antara standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar siswa, serta penilaian dan sumber bahan belajar. Nah, dengan prinsip ini, semua kegiatan yang dilakukan adalah untuk pencapaian kompetensi dasar yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, yaitu aktual dan kontekstual. Cakupan indikator, kompetensi dasar, materi pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian ini memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata. Nah, jadi jangan sampai rencana pembelajaran yang sudah kita rancang itu tidak berlaku. Maka dari itu, kita harus selalu update atau aktual. Prinsip yang keenam yaitu fleksibel. Dalam prinsip ini, keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, guru, dan dinamika satuan pendidikan. Nah, prinsip ini memungkinkan pengembangan dan penyesuaian silabus dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Prinsip yang ketujuh ini yaitu menyeluruh. Menyeluruh ini mencangkup keseluruhan ranah kompetensi, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kemudian, proses penilaiannya itu dilakukan dengan secara menyeluruh dan terpadu.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Dwina Ramadhani, NIM T 2019-1205. Saya akan menjabarkan materi mengenai langkah-langkah pengembangan silabus. Langkah pertama yaitu mengkaji kompetensi dasar. Mengkaji kompetensi mata pelajaran sebagaimana tercantum pada standar isi dengan memperhatikan tingkat kesulitan materi. Langkah kedua yaitu mengidentifikasi materi pembelajaran. Ini adalah jabaran dari masing-masing kompetensi dasar. Yang perlu dipertimbangkan harus relevan dengan kebutuhan peserta didik. Langkah ketiga yaitu melakukan pemetaan kompetensi. Langkah-langkah yang ditempuh dalam hal ini yaitu mengidentifikasi kompetensi dasar dan mata pelajaran, mengkelompokkan materi dasar, kompetensi dasar dan mata pelajaran, dan yang ketiga menyusun kompetensi dasar sesuai dengan keterkaitan. Pada langkah yang keempat yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran. Hal ini memberikan pengalaman belajar pada peserta didik untuk mencapai kompetensi dasar. Yang kelima yaitu merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Dikembangkan sesuai dengan karakter peserta didiknya dalam kata kerja operasional. Langkah yang keenam yaitu penentuan jenis penilaian. Hal ini memuat jenis, misal tes atau non-tes, bentuknya uraian atau pilihan ganda, tekniknya tulis atau lisan atau praktek. Dan langkah yang ketujuh yaitu menentukan alokasi waktu. Didasarkan pada minggu efektif dan waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan kompetensi dasar. Yang kedelapan yaitu menentukan sumber belajar. Didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, serta mata pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Adapun sumber belajar dapat berupa media cetak, narasumber, alam, lingkungan, dan lain-lain. Cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Nurul Iman, NIM T 2019-1229. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu komponen silabus. Silabus merupakan bentuk penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus ini penting untuk disusun karena kurikulum hanya memberikan garis besar bentuk keberhasilan dalam pembelajaran, yaitu ada 4. Yang pertama, kompetensi yang akan dikuasai peserta didik. Yang kedua, materi dan langkah-langkah yang digunakan untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pengalaman belajar yang hendak dirangkai agar siswa mudah dalam memahami materi belajar. Yang keempat, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi peserta didik. Dari garis besar yang telah ditetapkan di dalam kurikulum, maka silabus harus memuat minimal 4 komponen. Yang pertama, kompetensi yang terdiri dari kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Kemudian yang kedua, materi pelajaran yang terdiri dari pokok bahasan dan subpokok bahasan. Yang ketiga adalah pengalaman belajar, baik itu strategi atau pendekatan yang direncanakan agar pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien. Kemudian yang keempat adalah penilaian yang terdiri dari teknik dan instrumen penilaian. Secara lebih rinci,
Komponen yang harus dimuat di dalam silabus terdiri dari 10 komponen. Yang pertama adalah identitas mata pelajaran. Pada komponen pertama ini perlu dituliskan dengan jelas mata pelajaran, kelas atau program studi, semester, dan tahun pelajaran. Kemudian yang kedua adalah kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dimiliki oleh seorang peserta didik pada setiap jenjang kelas atau program. Dalam pengembangan silabus, kompetensi inti telah diatur di dalam Permendiknas nomor 24 tahun 2016. Kemudian yang ketiga adalah kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan bentuk perincian dari kompetensi inti. Kompetensi dasar bisa diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap yang harus dikuasai peserta didik untuk menunjukkan bahwasanya peserta didik telah menguasai standar kompetensi dan materi pelajaran. Kemudian yang keempat adalah indikator. Indikator adalah jabaran karakteristik suatu kompetensi dasar yang secara detail dijadikan ukuran untuk menentukan nilai ketercapaian kompetensi dasar. Kemudian yang kelima yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa agar tercapai setiap kompetensi dasar. Materi belajar dirumuskan dalam bentuk kata benda. Misalnya, peserta didik dapat menentukan hukum bacaan nun sukun dan mim sukun. Maka materi pembelajarannya adalah hukum nun sukun dan mim sukun. Tetapi yang perlu diingat bahwasanya dalam merangkai materi pembelajaran perlu dirinci atau diurutkan dan diurutkan agar memudahkan pembelajaran. Kemudian yang keenam adalah pengalaman belajar. Pengalaman dan kegiatan belajar menunjukkan aktivitas belajar yang dilakukan peserta didik agar tercapai penguasaan dalam standar kompetensi inti, kompetensi dasar, dan materi pembelajaran. Pengalaman belajar ini didapat pada saat terjadi interaksi antara pendidik dan peserta didik dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti pemecahan masalah, telaah buku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ke-8 adalah media pembelajaran. Media pembelajaran diperlukan untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Media pembelajaran berfungsi untuk satu, media penyajian informasi. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, dan kemampuan indrawi. Ketiga, meningkatkan motivasi belajar siswa. Dan yang keempat, selama sekolah online karena pandemi ini, maka media pembelajaran berfungsi sebagai pengganti pembelajaran tatap muka atau pembelajaran secara offline. Kemudian yang ke-8, alokasi waktu. Alokasi waktu adalah perkiraan berapa lama peserta didik mempelajari dan memahami materi yang ditentukan. Tetapi perhitungan ini bukan berapa lama siswa mengerjakan tugas. Alokasi waktu perlu diperhatikan pada tahap pengembangan silabus dan perencanaan pembelajaran atau RPP. Lantas dari manakah kita bisa mengetahui alokasi waktu? Yang pertama, kita harus melihat kalender akademik. Kita dengan melihat kalender akademik bisa tahu dalam satu semester ada berapa kali pertemuan yang bisa terlaksana. Kemudian hari apa saja yang termasuk hari efektif atau hari tidak efektif. Kemudian kita juga tahu bahwasanya dalam setiap pertemuan mata pelajaran pendidikan agama Islam terdiri dari alokasi waktu selama 1 kali 45 menit. Dan dalam satu minggu biasanya sebanyak 3 kali 45 menit. Kemudian yang ke-9 adalah penilaian. Penilaian adalah bentuk evaluasi dalam proses dan hasil belajar. Berbagai jenis penilaian yang relevan hendaknya diperhatikan dalam pembuatan silabus. Semisal penggunaan soal-soal berbasis high order thinking skill atau soal-soal HOTS dalam setiap ujian. Kemudian yang terakhir adalah sumber belajar. Sumber belajar adalah rujukan, referensi, literatur yang digunakan
baik untuk menyusun silabus ataupun digunakan guru untuk mengajar. Untuk memilih sumber belajar yang baik, pendidik memerlukan kemampuan analisa yang baik pula. Yang pertama yaitu isi buku, meliputi aktualitas, kebenaran konsep, cakupan materi, relevansi dengan konsep, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kebahasaan, meliputi penggunaan bahasa Indonesia yang baku. Kemudian yang ketiga adalah tampilan, meliputi gambar, ilustrasi, dan sebagainya yang relevan dengan isi dan dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi siswa dalam memahami dan mempelajari sumber belajar secara mendalam. Mungkin itu saja dari saya. Jika ada yang belum paham bisa langsung ditanyakan, dan apabila tadi ada salah-salah kata dalam menjelaskan materi ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.